aku ini banyak yang tanya juga itu gimana toh tips biar selalu ceria, fresh dan tipsnya apa? Beli lagi Hidup bahagia. Hidup bahagia. sesuatu Bang Hengki. Beliau masih beliau masih pakai itu lip gloss. Masih bedakan. Iya masih bedakan bro. Masih bedakan. Tolong sabar ya teman-teman. Ini artis kita masih bedakan. Masih tajap-tajap. Artisnya masih tajap-tajap. Ini apa nih kok tiba-tiba Sumayu iseng-iseng jangan turun kalau nanti Komal rusuh jadi penengah. Mana pernah ada Komal rusuh di tempat? Nggak ada rusuh-rusuh. Kalau di Dingin. kalau di tempatku tempat Komal paling adem. Jadi kalau ada yang rusuh-rusuh itu udah ajak ngobrol santai. Kalau ada yang rusuh tak jewer. Bung Ayu biasanya kan pakai Jewer. Bung Ayu biasanya kan pakai plaster di sini biar rame. Oh gini ya peminatnya ya. Kita ikutin. Apa? Aku tak ikutin. Jangan plagiat. Aku tak ikut. Jangan plagiat. Aku tak ikut sih. Aku nggak ada lagi plasternya. Itu udah malah kayak orang sakit. Siapa tahu dengan kayak gini ikut jadi viral. Apanya viral? Coba tahu besok setiap mau keluar itu ada yang minta beliau minta tanda tangan. Coba tahu kayak gitu. Plagiat. Kan boleh berhayal kan. Terus gayanya Bung Ayu kalau live setiap Aku juga mau pakai. setiap 1 menit sekali gini. Enggak. Siapa beli? Bung Ayu Mosok? Enggak gitu juga kali. 1 menit sekali. Beli pokoknya setiap habis ngobrol gitu. Setiap habis ngobrol mesti pakai itu. Oh pasti. Aku juga Apa lagi ya? Aku juga mau pakai Iya. Nih coba sebelah mana? Aku sebelah sini. Nggak ada itu. Waduh. Ini Mas Engki ngapain ini ceritanya nih? Nongkrong tapi diam nih. Iya Mas Hengki diam banget. Bilang kita main gini bilang tebak-tebakan orang kayak misalnya kan ciri khasnya gimana gitu. Tebak-tebakan. Ayo. Yo. Duduk mami. Tebak. Misalnya Kak Uci kayak gimana ciri khasnya live gitu. Apa yang nggak ada di sini yang ada di sini lah. Iya yang nggak ada nggak apa-apa. Nggak boleh ngomongin orang. Wah, kita kan ngomongin. Coba sekarang niruin gayanya siapa? Siapa ya? Mak Sasa. Tuh, Apa? ayo bilang ikutin siapa kayak gitu. Aduh loroh. Kalau beli Leong niruin Mas Sasa nanti ke PL akunnya beli Leong. Enggak, coba nak ya. Ya soalnya Mas Sasa tuh sering sekali ngomong Ya kan gara-gara beliau yang ngomong. Siapa yang ngajarin? Bung Ayu. Pernah Coba Beli Leong lah yang ngajarin. kita tebak-tebakan Beliau yang siapa ngajarin. ya tebak-tebakan. Bahan apa? Tebak-tebakan itu dah. Kan kalau Gong Ayu kan ciri khasnya gini. Cara ngomongnya gimana Gong Ayu kalau live ayo? Anu. Udah pernah Anu. Gak ada topi. Nggak ada topinya, nggak ada topi. Oh gini dia. Mau Ayu gini. Topinya sih gini. Topi gini. Terus Aku habis. apa? Sego goreng. Manu emprit. Mano emprit. Ya. Patangin 200. Ayo nih.
Yo, cepat Pasang bilang dulu. sego goreng. Udah, aku nggak ada topi, pakai ini aja. Sego goreng. Nganu. Itu loh. Nganu. Beli yang parah itu jauh. Gak ada topi. Siapa lagi? Beliau sambil nunggu tamu istimewa ini. Mana tamu istimewanya beliau nggak muncul. Pengen nanya-nanya sama Ipong sebenarnya. Ipong mana Ipong? Jadi sebentar. Nunggu Ibu. Nggak tahu ini udah saya. Rame katanya, makanya beliau pengen nanya Baca sama langsung. dia. Aku tadi ngikuti separuh saya beli. Ngikutin separuh. Oh. Aku malah nggak ngikutin. Apa itu? Nggak tahu. Oh yang di Komal tadi pagi. Oh ya? Nggak tahu gue Mas Engki. Nggak Iya ngikut. saya ditarik naik saya. Oh sempat ikut juga. Iya naik. Apa? Tarik sama Mas. Banyak yang ikut kok. Mas Wiji, Balas Mojo, saya, Bapak Gedang. Papa Besar. Tapi Akunnya Hah? beda Ya, kita- semua tapi akunnya. ya kita kan Orangnya kenal sama, suaranya. akunnya beda. Berarti sengaja beliau nggak diajak ya? Dikhianat. Ya memang sengaja gak diajar. Nanti kalau diajar nanti nggak bikin Komal ini lagi. Memang sengaja. Oh gitu. Iya no. Beliau kan anunya, puternya. Biar beli nanti yang bikin malam kayak gini. Kalau pagi-pagi nggak usah ikutan beli. Nah, kalau beli nggak Terlalu usah, panas. nggak usah kan ikut. pagi. Kalau malam Aku kok so mirip kok mirip lho Pak Muhammad iki ojo ngono Pak. Beda Pak. Bu Ayu coba tiru gayanya ini. Beliau sangat ngefans sekali sama satu sosok TikToker yang sering live. Pasti Bu Ayu bisa ikutin. Siapa? Ibu Bung Putri coba ikutin gayanya. Gak jarang nonton ibu live. Coba ikutin. Ini Mas Hengki pasti nonton. Mas Hengki bisa pasti. Gimana? Ayo. Bung Yang Ayu. tanya Bung Ayu. Ya kan Ayo, Mas Hengki gimana? yang mewakili. Ya coba tiruin kan biasanya ibu tuh kalau live pakai Oh, kacamata. lagi sakit gigi. Enggak ada hubungannya. alasan. Gak mau. Yo, enggak ada alasan. Gak mau. Persib juara li. Ntar semua orang tua gak mau. Malam satu nyali. Wani. Bila yang Orang aja. cabut, Bila yang habis cabut. saya ngapain mau Ayu ikut-ikut. Aku nggak pernah niruin gayanya siapapun. Nah, cepatnya tiruin siapa kayak yang lagi. Siapa yang lagi viral? Kalau ibu, Mak Sasa. kalau ibu pakai kacamata. Siapa teman-teman? Typing di bawah siapa gaya yang harus kita tirukan. Coba ada naik lagi satu nih, minta naik beliau ini siapa nih? Beliau yang kurang kenal. Tri Celeng Merah. Jeleng merah. Assalamualaikum Mas Tri. Malam. Ada Joker. Waalaikumsalam. On cam, Selamat malam yuk. Bang Leo. On cam. Malam. Biar Aku telanjang loh, aku telanjang Ki, aku telanjang. Joker, mode Joker. Lu sebentar aku tak tutup anu no. Kayak Tutup selimut. pocong. Tak tutup selimut aku udah Yang kungkut di matanya kena hilang harus ke pelanggaran. atas gitu. Nah, kita senyumnya lebar. Senyum lebar. Mana bisa? Mana bisa? Meletin lidah dikit. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam Mas Tri. Mami, malam. Sehat? Malam. Sehat. Kok ditutup lagi? Tadi Ya, selimutnya ditarik ke temen aku telanjang dong nanti kebanet bosok no. Mana nih aku nungguin si ini nggak muncul. Goro-goro Mas Hengki kok ngenges Ini ya. sama namanya coba tak share dulu. Coba kirim ke Ipong. Aku pengen nanya-nanya soal sama Ipong. Penasaran aku. Mas Hengki. Senyumnya dikit aja. Senyumnya dikit aja, Mas. Oh ya, Mas Engki besok kita ada komal kemanusiaan ya? ada.
Oke, sekalian untuk teman-teman yang ada di roomnya Beliau hari ini, mohon dibantu supportnya. Besok Beliau ada komal kemanusiaan di pukul 20.00 WIB ya, bener ya Mas Enggi ya? Ya kalau di WIB ya Siap, siap. jam 8. Ya. Kalau di Bali kita jam 9. Oke, mohon dibantu ya teman-teman ya, besok hadir ramekan komal kemanusiaan yang sudah menjadi program rutinan di inisiator kita Bang Hengki. Dan kebetulan besok target kita agak sedikit tinggi karena kebutuhan adiknya cukup sedikit mendesak dan harus disegerakan agar bisa menjalani operasi. Begitu ya Mas Hengki ya? Betul. Mas Hengki ada template komal kemanusiaannya nggak? Mungkin bisa dijadikan background sebentar. Aku belum nyimpen ya. Bentar. Ya kita intinya kita saling menyupport aja bang Leong. Iya, saling support. Salam. Oh, ayo baterainya habis banget ini. Tinggal 1%, ntar mental mati HP-nya ya. Mas Hasa? Mas Hasa? Ya, Mas Hasa? Mas Hasa? iya beli, mami sehat-sehat semuanya. Mas Hasa kok ngilang? Adit, tolongin Dit. Adit, di mana Adit? Adit. Dit. Adit, tolongin Dit. Mas Hasa kok hilang? Ya udahlah, menghilang aja dah, menghilang. Mama. Kok Sasa aktifin kameranya? Iya. Pasti belum pakai baju Mas Hasa ini. Ini Mas Bayu, liane ndi kok ndak enak belas sih. Iya, ini kok nggak dibales ya? Lah kok mental? Padahal udah baca. Ayo. Haji. Kamera Mas Sasa nyala, jadi mental. Siap, masuk. Ya habis baterai maminya, habis baterai. Aduh. Naikin ma aja. Gimana kabar, Mak? Alhamdulillah baik, kipi-kipi. Lancar usaha tongkolnya, Mak? Tongkol di Lancar, Mak, usaha tongkolnya? Jadi Mak buka warung kopi di samping McD itu? Jadi Mak? Mak? Hah? Jadi buka warung kopi di samping McD? Mami beli katanya mau ngomong serius, kenapa naik malah gak serius ini. Beliau masih nungguin, beliau mau nanya ke lagi ke Mas Aris ataupun ke Mas Bayu, ini kayaknya nggak mau dijawab sama mereka, bikin aku penasaran aja nih. Iya, ayo penasaran. Udah tak share loh beli, udah tak share kok. Nah, beliau pengen nanya langsung nih, nggak muncul gimana Saya ya? nggak tahu ininya, saya ikut di bawah. Iya. Sekarang saja udah bagus ini HP saya udah bagus Aku juga ngikutin cuma separuh tadi beli, cuma Nah, tadi separuh. sekarangnya gimana itu? Apa yang dibahas sama Ipong kok jadi rame? Yang dibahas itu ya masalah itu loh, yang apa namanya si Mas Roni itu loh, masalah Mas Roni, gimana tanggapannya sampai sekarang kok belum ada gitu loh. Ya Mas Bayu ya, kurang lebih seperti itu kan. Iya benar. Wah, kalau kita mau ngomong ke atas sana, kayaknya kapasitas kita nggak ada ya. Tapi jujur, kalau memang Ipong menyuarakan hal seperti itu, beliau sangat acungi jempol. Luar biasa, appreciate luar biasa buat Mas Ipong itu kalau menyuarakan hal seperti itu. Ada Pina beli katanya mau naik.
Nah, artinya Ipong menyuarakan seperti itu kan tidak ada maksud dan tujuan sebagai pemecah ataupun sebagai sengkuni lah. Beliau malah sangat-sangat senang kalau ada orang-orang yang berani menyuarakan SN. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mak Sasa, I love you, Mak Sasa. Iya, I love you. I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Kapina ganteng. cantik ini. Udah cocok belum jadi orang Bali? Iya, cocok. Tapi kebanyakan menyalahkan Bli. Nah, disalahkannya itu dalam hal apa ini? Ayo, kalau misalkan Ipong itu Katanya terlalu frontal, Bli. ya itu nah makanya Bli Leong tuh nggak tahu apa yang disampaikan Ipong. Iya, Bli Leong- makanya kan mendingan langsung ke orangnya langsung gitu loh dari sebenarnya Nanti tunggu Ipong. Aku di sana kok tadi. Enggak frontal. Aku ada di sana. Oh, Maya ada di sana juga, Mas Lis ada di sana Ada juga. aku di sana. Yang kedua pun aku di sana. Setiap Jumat kan aku libur nggak kerja. Apa sih yang menjadi pembahasannya? Ya pembahasannya intinya kan dia kepingin si Roni memberi jawaban kan kalau dia tidak bisa menjawab kan bisa disuruh orang lain kan siap semua begitu, yang di bawah itu kan siap disuruh apapun itu siap begitu. Itu Yang menganggap frontal itu kan orang yang asumsinya tidak baik. ya begini mungkin ya. Eh, ini tak lihat karena kebetulan aku bukan sebagai inisiator, tapi aku sebagai pembina di Bali dan kebetulan di grup inisiator itu kan boleh masuk 2 orang, inisiator, pembina atau wakil inisiator. Intinya dari mana kan masuk 2 grup kan gitu sebelumnya. Nah, jadi masuk ke grup yang saya tangkap di grup itu adalah terputusnya komunikasi yang bisa beliau sampaikan di sini adalah contoh misalkan dari keluarga Bali. Keluarga Bali ingin menyampaikan sesuatu yang ingin didengarkan oleh pusat misalkan. Tentunya dari keluarga Bali akan menyampaikan melalui inisiator. Inisiator ini akan menyampaikan di grup inisiator. Namun setelah disampaikan di grup inisiator ini, komunikasi kita itu terputus. Jadi kita tidak bisa melakukan komunikasi untuk yang lebih ke atas. Jadi mentoknya keluarga itu hanya sampai di inisiator. Itu saja komunikasi yang beliau bisa lihat yang terjadi selama ini. Sehingga mungkin Ipong menyuarakan hal seperti itu dikarenakan di grup itu Ipong dan teman-teman yang lain tidak bisa melakukan komunikasi dengan memang yang memiliki kewenangan. Iya, Sehingga betul. kita pun tidak memiliki alternatif lain. Alternatif lain itu sudah kosong, kecuali satu-satunya yang menyampaikan di live, menyampaikan di sosial media, menyampaikan melalui TV. Ya itulah pilihan terakhir kita. Karena beliau pun kalau pengen menyampaikan sesuatu lebih sering di Komal, live-nya beliau nggak sampaikan. Karena jujur, beliau WA seseorang dan memang kalau memang dibutuhkan bukti, beliau semua ada buktinya. Yang sempat tak share kapan hari di grup bahwa semua ada buktinya dan memang tidak bisa komunikasi, jadi terputus komunikasi. Nah, dan lucunya di saat para inisiator itu komunikasi kita terputus. Namun di saat inisiator dibutuhkan,
komunikasi kita tersambung. Benar nggak? Ya betul. Betul sekali itu. Nah ini yang Seperti contoh waktu di Jombang makanya itu itu yang Mas Lasmojo rasakan. makanya beliau merasa Artinya lancar. teman-teman menyuarakan seperti ini. Beliau senang melihat perdebatan-perdebatan di grup itu, dan beliau tidak pernah menganggap perdebatan itu sebagai cacian ataupun makian kepada pribadi. Bagus sekali perdebatan yang dilakukan di grup. Bahkan sudah ada yang membuat konsep-konsep. Ada kemarin malah itu sudah ada yang mencetuskan mengirim draft ADART ya kalau nggak salah ya. Nah itu luar biasa. Jadi dari sana beliau melihat teman-teman inisiatornya udah benar-benar siap dalam setiap kerjaannya. Akan tetapi ya kembali apa yang dilakukan oleh inisiator ini sedikit tidaknya mungkin yang diinginkan oleh teman-teman inisiator ini adalah mendapatkan pengakuan juga. Jika tidaknya ya ada ucapan terima kasih bila mana sudah membantu menyukseskan program-program yang dijalankan. Nah sampai saat ini kan belum ada, dan kita pun komunikasi harus melalui siapapun, kita nggak tahu. Sedangkan teman-teman semua ini menunggu kepastian, dan yang menjadi ketakutan beliau pribadi ya, kebetulan barusan masuk kok di sini orangnya, tapi beliau nggak bakalan sebutkan, ada di bawah. Beliau itu mendapatkan tawaran. Tawaran apa itu? Ya tawaran tentunya yang kalau untuk dari segi kesejahteraan beliau mendapatkan gaji. Wow. Mendapatkan tawaran dan sudah ditunjukkan berapa dana modal yang masuk. Tapi sampai dengan saat ini beliau masih tetap di jalur beliau, masih di jalur lurus. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di mana ada legal standing yang jelas, di mana ada badan hukum yang jelas, tidak menutup kemungkinan beliau akan lebih merapat ke sana. Dan tawarannya tersebut adalah ada salah satu yang namanya masih sama lah, SN juga, tapi beliau ini nggak tahu yang mana keluarga SN asli, yang mana SN lain beliau nggak tahu lah ya. Setelah beliau mendapatkan tawaran baik telepon, baik chat, bahwasanya ini beliau ini sudah merancang untuk badan hukumnya, tapi untuk tatanan kepengurusan dan lain sebagainya beliau belum dikirim. Yang jelas sudah akan dilanjutkan, dan ini akan menjadi dilema nantinya. Kalau misalkan ternyata badan hukum SN ini ketuanya bukan yang dimandatkan, ini akan menjadi dilema. Ini akan menjadi cambukan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Tentunya nanti dengan adanya yang mendaftarkan nama SN terlebih dahulu, maka kita sendiri ini nggak bakal bisa mendaftarkan di Kemenkumham untuk nama SN yang kedua kalinya. Ini adalah kekhawatiran beliau secara pribadi. Makanya beliau sering mendesak teman-teman, ayo kita desak yang di pusat untuk segera mengajukan badan hukum. Malah beliau mempunyai pikiran singkat loh kemarin, Mas Aris, Mas Bayu. Pikiran singkatnya itu beliau sempat curhat dengan beberapa inisiator. Ya udahlah, biarinlah orang-orang menghujat beliau, biarinlah orang-orang tuh nganggap beliau sentini. Beliau akan daftarkan nama SN Nusantara ke
Kemenkumham, beliau akan buatkan akte atas nama beliau. Namun di aktenya itu akan beliau cantumkan bila mana di kemudian hari Mas Yun meminta, beliau akan serahkan kembali. Karena beliau punya keinginan seperti itu kemarin, punya niatan seperti itu. Artinya apa? Daripada orang lain yang mendaftarkan, mending beliau yang mendaftarkan. Dan nantinya bila diminta kembali untuk didaftarkan ulang oleh teman-teman di DPP, beliau bisa memberikan kapanpun. Beliau punya niatan seperti itu. Jujur, mau beliau dihujat sebagai sempurni lah, mau dihujat sebagai apapun, udah nggak peduli setan. Intinya pejuang itu pasti akan merasakan sakit untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Iya, namanya juga orang berjuang. Bukan hanya sekedar diam, dikritik, kabur, dikritik, kabur saat merdeka, paling depan membawa bendera bilang merdeka. Alhamdulillah dari kemarin tuh udah komunikasi dengan beberapa teman-teman inisiator. Bila mana beliau masih pantau, kalau mau pantau itu bisa bayar linknya, bisa bayar untuk mencari nama-nama yang terdaftar itu bisa dibayar melalui link Kemenkumham sebesar 500.000. Nanti akan terlihat sudah terdaftar atau belum. Jadi beliau itu masih melihat terus nih, 2 hari 3 hari sekali itu beliau masih bakar duit, bayar padahal bukan untuk kepentingan beliau pribadi. Tapi suatu saat nanti kalau misalkan beliau melihat akan ada yang mendaftarkan nama ini, tidak menutup kemungkinan beliau bakalan daftarkan dengan atas nama pribadi dan inisiatif beliau sendiri. Prinsipnya, daripada didaftarkan orang lain yang belum tentu kita bisa gunakan untuk keluarga kita semuanya ke depannya, mending beliau mendaftarkan sendiri dan nanti kapanpun diminta oleh sang pendiri, beliau sudah siap berikan kembali dan tidak ada tuntutan apapun. Semuanya beliau bakalan cantumkan nanti sebelum beliau melangkah ke dalam hal tersebut. Dan seandainya beliau saat ini bisa komunikasi secara intens dengan pendiri, dengan Mas Yun ataupun perwakilan, ya mungkin hal ini juga beliau akan sampaikan secara langsung. Ya contoh saja lah, kalau misalkan besok SN didaftarkan oleh Mas Aris, ternyata Mas Aris nggak pro dengan keluarga kita, sedangkan kita masih menggunakan nama SN kemana-mana, ya tidak menutup kemungkinan dong Mas Aris bisa nuntut aku secara pidana, ya kan? Karena Mas Aris memiliki legal standing yang jelas. Nah kalau beliau mendaftarkan sendiri atas nama beliau, sampai saat ini beliau ada di sini masih terus menggunakan bendera SN, masih terus di setiap acara kemanusiaan beliau terus mengangkat nama SN, walaupun sejatinya di SN ini beliau nggak tahu apakah beliau dianggap sebagai keluarga atau tidaknya. Padahal kalau mau beliau pakai nama beliau sendiri, kayaknya akan lebih bermanfaat. Tapi di sini beliau melihat asas kekeluargaan sehingga masih sampai dengan saat ini terus menggunakan nama SN. Entah beliau dianggap sebagai keluarga atau tidaknya, ya terlepas dari itu semua. Kan tapi bila mana ada yang mau mendaftarkan nama SN bukan dari yang mendapatkan mandat, tidak menutup kemungkinan beliau akan daftarkan lebih dulu. Dan sebagai bukti kedepannya, ucapan beliau di live ini bisa direkam oleh teman-teman semua, bisa direcord oleh teman-teman semua. Beliau tidak akan pernah takut dikatakan sebagai sengkuni, tidak akan pernah takut dikatakan sebagai penjilat, tidak akan pernah takut dikatakan sebagai apapun oleh teman-teman di sini.
bila mana beliau kedepannya mendaftarkan nama Sobat Ngarit Nusantara ke Kemenkumham. Beliau sudah tidak takut untuk dihujat, dan nantinya bila mana beliau sudah daftarkan di Kemenkumham dan diminta oleh Mas Iyun dalam hal ini, beliau garis bawahi ya, Mas Iyun dalam hal ini beliau akan memberikan dengan sukarela. Digaris bawahi hanya dengan Mas Iyun, bila mana orang lain beliau tidak akan berikan, karena yang sampai dengan saat ini masih bisa saya hormati, masih bisa saya banggakan adalah sosok dari Mas Iyun itu sendiri. Ya mungkin begitulah, entah beliau mau dibilang ante-ante atau apa, terserah, peduli setan, daripada dimakan sama orang lain mending beliau yang makan duluan. Nah ini ada yang mau tanya juga yang fungsi. Nah ini ada yang typing fungsi inisiator lah ini. Tadi siapa? Pak Suryo typing. Pak Suryo mungkin naik dulu enggak apa-apa. Ada yang mau tanya tadi. Beli. Fungsi inisiator ya? Pak Suryo coba multi. Pak Suryo dari Blitar. Mungkin pinjam kursi satu mungkin. Ya oke. Mana ini ada Pak Suryo ya? Pak Suryo masih ada. Pak Suryo tadi ada typing soalnya. Pak Suryo. Punya saya diturunin beli, nggak apa-apa beli. Nah ini tak lihat dulu multi, kalau dari multi baru tak minjam satu kursi nanti. Bang Jordi aja. Suryo di meja ya, Suryo di meja. Ya Suryo di meja. Yuk tak pinjam kursi.